Inspirasi untuk hati oleh Pendeta Ling Hiping. Jari tangan menulis di dinding. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tulisan di dinding ini adalah mene tekel upharsin. Kalau diterjemahkan setiap katanya, ternyata mempunyai pengertian yang dapat menakutkan bagi yang mendengarkan artinya. Khususnya bagi Raja Belshazzar yang pada saat itu duduk sebagai raja di negeri Babel. Mene artinya masa pemerintahan sudah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya ditimbang dengan neraca dan terlalu ringan. Sedangkan upharsin artinya kerajaan pecah dan diberikan kepada yang lain. Tulisan di dinding ini bukan sekedar tulisan biasa, tetapi sebuah nubuatan tentang masa berakhirnya kejayaan kerajaan Babel pada saat Belshazzar memerintah. Tentunya ini berita yang sangat mengejutkan, tidak hanya bagi raja pada saat itu, tetapi juga bagi setiap undangan yang hadir di dalam perjamuan besar yang berjumlah 1.000 orang. Nubuatan yang dituliskan merupakan tulisan dari tangan Allah sendiri, dan pasti benar penggenapannya. Karena dialah yang mempunyai kuasa mutlak untuk memberikan dan mengambil kuasa untuk memerintah pada siapa saja. Tulisan ini bukan tiba-tiba muncul, tetapi melalui proses di dalam kekekalan yang hanya Allah sendiri yang tahu. Ada 2 alasan yang mendasar, yaitu pertama, Belshazzar memerintahkan membawa perkakas dari emas yang diambil oleh Raja Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Dipakai minum anggur oleh para istri, gundik, pembesar serta dirinya sendiri. Minum anggur sampai mabuk dan memuja-muji dewa-dewi. 2. Belshazzar juga jatuh di dalam kesombongan hati. Dengan segala kebesaran dan kehebatan yang Babel miliki, sehingga membuat dia meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Sebelum Daniel menjelaskan arti tulisan di dinding, dia mengingatkan kembali bagaimana ayahnya Raja Nebukadnezar di dalam kesombongannya direndahkan oleh Allah dengan cara terusir dari lingkungan istana dengan cara hidup seperti binatang. Daniel mengatakan kesombongan ini juga diulangi oleh Belshazzar yang tidak mau belajar dari kesalahan ayahnya. Memang pada umumnya manusia tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, sehingga banyak mengulangi hal-hal bodoh yang pernah terjadi dalam sejarah. Ada 3 kebenaran tentang tulisan di dinding. Pertama, dapat memberikan kesadaran dan pencerahan kepada siapapun bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Ingat itu, jangan boroskan waktu dan hidup yang Tuhan karuniakan dengan melakukan segala macam kejahatan. 2. Menyatakan adanya peringatan serius bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan pasti dilihat dan ditimbang oleh Allah sendiri untuk mengukur sampai seberapa besar komitmen terhadap kebenaran Allah itu dilakukan dan dikerjakan. 3. Segala yang dipunyai, baik itu hidup, waktu, kekuatan, kepinteran, kekayaan, pekerjaan, kuasa, keluarga, dan masa depan, semuanya ini adalah harta titipan Allah yang harus dikelola dan diurus dengan baik dan dipakai untuk kemuliaan Allah.
Biarpun ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini, bukan berarti dapat dengan seenaknya untuk disia-siakan. Tapi justru harus tepat dan benar di dalam penggunaannya. Tidak menjadi sombong dan lupa diri pada saat keberhasilan, kebesaran, dan kesuksesan didapat. Sebab semua yang baik itu terjadi karena Tuhan yang membuatnya. Dan setiap orang harus sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria.